Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian yang sama berbahagia, pada kesempatan kali ini kembali kita kembali di acara Bincang Santai. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh salah satu narasumber, Al-Ustadz Abdul Ghaffar Haris MTHI. Beliau adalah Staf salah seorang dari Tendis ya, dari Sten Majene. Juga sementara menempuh pendidikan doktoral. Wah, insyaallah. S3. Insyaallah tidak lama lagi ya jadi doktor. Kemudian aktif juga sebagai mubaligh di masyarakat. Pokoknya banyaklah kegiatan-kegiatan yang membawa manfaat ya untuk keseharian di kampus maupun di tengah-tengah masyarakat. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik ya. Sehat. Sehat walafiat. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini ada hal yang menarik untuk kita perbincangkan, sebab kita berada di waktu-waktu menjelang masuknya bulan suci Ramadan, di mana Ramadan itu adalah di antara tempatnya banyak model-model keberagamaan kita di Indonesia yang unik-unik bisa kita temukan, yang boleh jadi tidak terdapat di negara-negara lain, mungkin hanya ada di Indonesia. Biasa orang menyebutnya Islam keindonesiaan ya, kadang juga disebut Islam Nusantara kalau bagi jargon NU. Kalau di Muhammadiyah sendiri biasa disebut Islam berkemajuan. Ya, Islam berkemajuan. Islam berkemajuan. Yang jelas kali ini kita akan membincang tentang Islam keindonesiaan ya di kesempatan kali ini. Kira-kira menurut Ustadz ini bagaimana itu awal mulanya sampai Islam yang sampai di Indonesia di awal-awal itu justru menjadi Islam yang punya ciri khas tersendiri ya. Bisa diceritakan Ustadz? Ya. Baik, terima kasih kepada host kita pada hari ini. Adalah Bincang Santai. Dalam hal ini Al-Ustadz Yunan. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir di dalam forum Bincang Santai pada kali ini. Materi atau tema yang akan barangkali kita fokuskan pembicaraan kita pada hari ini adalah mengenai masalah motif keislaman yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada dua jargon organisasi yang terbesar dalam organisasi Islam, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama yang biasa disingkat dengan NU, dan kemudian organisasi Muhammadiyah. Kedua organisasi ini itu lahir sebelum kemerdekaan Indonesia. Bahkan kedua organisasi ini turut dalam menyukseskan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kalau dilihat dari latar belakang kelahirannya, NU itu kalau saya tidak salah lebih awal
hadir dibandingkan dengan Muhammadiyah. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, kita akan bicarakan mengenai masalah Islam Nusantara dengan Islam berkemajuan. Ya. Ya. Islam Nusantara ini, Ustadz, adalah miliknya, jargonnya NU. Jargonnya NU. Ya, jargonnya. Dalam artian NU yang telurkan atau lahirkan istilah ini. Kemudian Islam berkemajuan itu adalah jargonnya Muhammadiyah. Okay. Meskipun nantinya itu akan ketemu di satu titik. Iya. Dan dia hanya berbeda dalam tataran teknis untuk mewujudkan bagaimana jargon itu bisa diterapkan di negara kita, negara Indonesia. Negara kita. Iya. Kira-kira bagaimana itu menurut kita ciri khas dari dua jargon keislaman dari dua organisasi terbesar ini? Kalau saya lihat sepintas pembacaan saya tentang Islam Nusantara dengan Islam berkemajuan, Islam Nusantara ini sebenarnya hakikatnya itu adalah bagaimana penggagas Islam Nusantara itu membawa nilai-nilai keislaman yang telah pernah diperkenalkan oleh Nabi Muhammad dibawa ke dalam wilayah Indonesia. Iya. Dibawa ke negara Indonesia. Dan alhamdulillah dari perjalanannya sejak awal Islam, sejak dari Nabi Muhammad hingga Islam itu dibawa oleh tokoh-tokoh penyebar Islam yang kita kenal dengan Wali Songo. Itu mereka tidak selalu diperhadapkan oleh fakta atau realitas kehidupan sosial yang notabene terdapat beberapa hal yang kita temukan di situ agak bertentangan dengan ajaran Islam. Begitulah barangkali sehingga muncul istilah Islam Nusantara. Karena nilai-nilai Islam itu kita akan diperhadapkan dengan kearifan budaya lokal yang ada di Indonesia. Ya, begitu pula dengan kalau Islam berkemajuan, kalau saya lihat hakikatnya atau intinya istilah Islam berkemajuan ini adalah sebuah jargon yang dilahirkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan itu sudah tertuang di dalam ADART-nya itu organisasi Muhammadiyah. Sejak dari awal itu Islam berkemajuan sudah ada, Ustaz. Jadi tujuannya adalah untuk bagaimana membawa nilai-nilai keislaman di dalam berkehidupan modern. Sehingga muncul bagaimana gagasan-gagasannya terhadap pengembangan pendidikan. Kemudian di aspek kehidupan sosial juga ada gerakannya di situ. Sekira demikian, Ustaz. Seperti itu ya. Jadi kalau konteksnya tadi Islam Nusantara, jargon itu justru lebih banyak pada wilayah perkawinan antara nilai ajaran Islam dengan budaya setempat. Sementara jargon Islam berkemajuan lebih kepada hal-hal yang bersifat modernisasi modernisasi. Ada hal yang menarik tadi, Ustadz, karena dua organisasi besar ini lahir sebelum kemerdekaan, dan ketika kemerdekaan diraih oleh bangsa kita, lahirnya Pancasila itu pasti tidak lepas dari dari peran kedua organisasi ini dan organisasi-organisasi lain. Dan kalau yang saya lihat, rumusan Pancasila yang dirumuskan itu justru
betul-betul mampu berkiblat pada Islam yang berada di Madinah, Islam yang bisa hidup berdampingan dengan non-Muslim, bisa berdampingan dengan berbagai kabilah, berbagai suku, berbagai bangsa. Dan dalam sejarah justru peradaban itu muncul dari sana, bahkan menjadi sebuah istilah tersendiri, konsep masyarakat madani merujuk ke sana. Nah, di rumusan ini itu yang sangat nampak sekali dalam konteks keindonesiaan kita yang beragam, banyak suku, banyak agama, tetapi mampu disatukan dalam satu kebinekaan yang tadi betul-betul mampu mengawinkan konsep tadi ini kearifan mampu merangkul mampu merangkul, mampu mengayomi, mampu mempersatukan dalam wadah Nusantara yang kita kenal dengan Indonesia. Ustaz ya. Saya pikir demikian juga, karena artinya apa? Ini barangkali Islam Nusantara dan konsep Islam berkemajuan ini itu kan sebenarnya dia kembali pada salah satu surah atau ayat yang ada di dalam Al-Quran, di mana ayat itu menegaskan bahwa Islam itu hadir di tengah-tengah kehidupan umat manusia, di tengah-tengah berbagai peradaban manusia yang beragam, hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bagi tidak lepas dari konsep tidak lepas dari misi utama kehadiran Nabi sebagai rahmat bagi rahmatan lil alamin. Sehingga supaya Islam itu bisa terwujud di dalam konteks kehidupan Indonesia yang beragam budaya dan tradisi, sehingga jadi Islam itu harus hadir sebagai rahmat, bukan sebagai artinya bukan sebagai agama yang membawa misi menolak dari berbagai macam karakter dan bentuk peradaban umat manusia yang dihadapi. Justru bisa memberikan langkah-langkah yang sifatnya solutif, sehingga antara Islam dan adat istiadat atau budaya bisa hidup berdampingan dan beriringan. Ini nanti bulan puasa akan sangat banyak ini, Ustaz. Kita lihat. Cuma barangkali perlu kita luruskan dalam konteks tadi hubungannya agama dengan budaya. Banyak hal-hal yang kita temukan. Misalnya, biasanya kalau orang menjelang Ramadan itu tradisi yang ada di masyarakat pada umumnya, biasanya mereka melakukan sebelum memasuki Ramadan itu biasanya menyembelih ayam, pokoknya menyediakanlah menu-menu istimewa sebagai bentuk rasa syukur atas kehadiran bulan mulia. Dan nampak sekali di situ ciri khas keindonesiaan yang mengistimewakan. Ada lagi misalnya kalau dalam bulan puasa biasanya nyalakan lilin, keliling kampung bawa obor sambil sholawatan, tarawehan dan lain-lain. Saya pikir itu adalah merupakan bahagian daripada perwujudan Islam Nusantara. Cuman barangkali sekarang ini perlu kita menjadi penengah atau meluruskan dari pemahaman-pemahaman. Segelintir di antara kita itu ada yang salah memahami bagaimana konsep Islam Nusantara. Jadi dia seolah-olah menciptakan agama karena baru. Ada memang beberapa item atau inti daripada agama kita itu yang tidak bisa dinusantarakan. Misalkan
salat yang dinusantarakan, Iya. salat dengan memakai bacaan bahasa Indonesia. Saya pikir bukan Islam Nusantara itu, Ustaz. Itu adalah Islam yang keliru. Iya, iya. Nah, bukan Orang itu. masyhur ya. Iya. Pendapat Cuman ini seperti kan itu. Islam Nusantara itu lebih kepada bagaimana bergerak di area kehidupan sosial kita, Sosial ya. sosial kita. Nah, Oke. ya misal saya bisa kasih satu contoh, ada satu hal yang tertuang di dalam rukun Islam kita, yaitu mengenai masalah penerapan zakat fitrah. Iya, zakat fitrah. Zakat fitrah. Iya, iya. Kan kalau kita kembali kepada asal perintah zakat fitrah itu, kan diperintahkan membayar zakat fitrah itu dengan gandum. Gandum ya. Iya, atau gandum. Gandum, ya. Pokoknya makanan pokok Makanan ya. yang ada di Arab lah. Jadi penerapan pembayaran zakat fitrah kita di Arab ketika ayat itu diturunkan, dibawa ke ranah kehidupan, konsep kehidupan Indonesia itu kan sudah berbeda. Iya, justru Itu, kita di sini. Jadi saya pikir itu adalah salah satu bentuk penerapan nilai-nilai keislaman di mana ajaran itu bisa diterapkan dengan melakukan pendekatan penafsiran terhadap ayat itu secara tekstual dan kontekstual. Ya, sehingga lahirlah berdasarkan putusan MUI Majelis Ulama Indonesia membayar zakat fitrah dengan merujuk kepada jagung dan lain-lain. makanan pokok kita. Makanan pokok Iya, kita. saya pikir itu adalah salah satu bentuk. Kalau dari sisi Islam berkemajuan, Ustadz, apa-apa yang kalau tadi kan konsep jargon Islam Nusantara itu lebih mengarah kepada perkawinan antara Islam dan budaya lokal ya, budaya kita. Kalau dalam jargon Islam berkemajuan untuk konteks keindonesiaan itu ciri khasnya apa, Ustaz? Ciri khasnya ini dia bergerak pada tatanan kehidupan yang lebih mengedepankan nilai-nilai perkembangan kehidupan umat manusia. Atau kan sekarang ini artinya umat Islam sekarang ini diperhadapkan oleh berbagai macam perkembangan, baik dari aspek perkembangan teknologi, perkembangan budaya, peradaban umat manusia, dan tentunya ada beberapa hal yang barangkali ketika kita masuk bawa ke ranah kajian fikih itu tidak ada solusi hukumnya dari fenomena yang lahir sekarang ini. Iya. Sehingga Muhammadiyah itu agar persoalan itu bisa dikawinkan dengan nilai-nilai keislaman dengan kemodernan, sehingga dalam memberikan solusi dari status hukum dari persoalan itu dia memakai tidak terlepas juga dari pendekatan tekstual dan kontekstual. Iya. Cuma dia lebih banyak mengarah kepada hal-hal yang bersifat modern. Kalau saya analogikan, Ustaz, ketika dua jargon ini dibawa ke ranah permainan sepak bola, atau kan dalam permainan sepak bola ada backnya, kemudian ada di depan itu ada penyerang. Kalau kita mau bawa masuk ke ranah permainan itu, NU sebagai organisasi terbesar di Indonesia yang membawa jargon Islam Nusantara, dia berada di situ, mempertahankan nilai-nilai atau kearifan lokal Indonesia dengan mengawinkan nilai-nilai keislaman. Iya. Jadi sehingga dia banyak merumuskan, bertahan di situ, mempertahankan nilai-nilai budaya dengan membawa nilai-nilai keislaman dengan mempertahankan nilai-nilai
budaya. Budaya. Nah, yang tentunya dilakukan dengan berbagai macam bentuk, metode dan pendekatan. Iya, iya, iya. Iya. Kalau Muhammadiyah dengan jargonnya Islam berkemajuan, dia berada di posisi penyerang, di mana akan memberikan langkah-langkah yang sifatnya solutif terhadap berbagai macam perkembangan kehidupan umat manusia, yang notabene-nya dari fenomena kehidupan itu belum ditemukan solusi hukum Islamnya. Iya, maka dia bisa memberikan langkah-langkah di situ sebagai alternatif yang bisa kita jadikan sebagai acuan dalam mempertahankan nilai-nilai keislaman ketika diperhadapkan dengan perkembangan zaman sekarang. Perkembangan zaman. Iya. Jadi bukan berarti berbeda, Ustaz, ya? Menarik juga. Bukan berarti. Justru saya justru bisa menganalogikan bahwa NU dengan Muhammadiyah itu seperti burung yang terbang. Sayap satunya NU, sayap satunya lagi adalah Muhammadiyah. Bahkan saya lihat, Ustaz, ketika NU itu berjalan beriringan dengan Muhammadiyah, pada akhirnya itu NU akan menjadi Muhammadiyah. Dan begitu pula sebaliknya, ketika berjalanan beriringan Muhammadiyah dengan NU, pada akhirnya itu Muhammadiyah akan jadi NU. Ini artinya apa? Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Cuman barangkali perlu kita harus melihat secara makro, secara komprehensif, apa sebenarnya ADART, ada apa sebenarnya visi misi yang ingin diwujudkan di dalam kedua organisasi besar ini. Pikir demikian, San. Terlepas dari hal-hal yang bersifat furoiyah yang selama ini kan di masyarakat ada terkesan seolah-olah memaknai dua organisasi ini hanya di wilayah titik kunut dengan tidak kunut, tarwi 8 dengan tarwi 20, padahal dua organisasi ini idealnya yang saling membutuhkan, mestinya dilihat secara utuh supaya kita bisa melihat bahwa keduanya ini punya peran yang sangat besar, punya peran yang sangat besar. Pertama, merawat budaya kita, merawat identitas kita sebagai orang Indonesia. Kemudian di sisi lain tetap menerima sesuatu yang baru yang berkembang dalam setiap zaman, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman. Jadi justru saya ingat salah satu ungkapannya Bung Karno ini, Ustaz. Bagaimana itu, Ustaz? Ada ungkapannya Bung Karno, kalau kamu jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Muslim, jangan jadi orang Arab. Kurang lebih seperti itu. Tetaplah menjadi orang Indonesia. Dan ini hal yang mesti kita rawat bersama, NU Muhammadiyah harus kita rawat bersama. Betul, Ustaz. Sebab dia adalah kendaraan utama organisasi besar yang dari awal sebelum kemerdekaan sampai saat ini masih eksis, di mana-mana ada masjidnya, di mana-mana ada sekolahnya, di mana-mana ada rumah sakit, puskesmas. Pokoknya betul-betul aktif dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, bahkan sampai masuk ke pelosok-pelosok, Ustaz. Menarik juga ini. Artinya ada kaidah al-muhafazah alal qadimi salih wal akhdhu bil jadidi aslah.
memelihara kebiasaan lama yang bagus dan terbuka menerima sesuatu yang baru yang lebih bagus. Betul, Ustaz. Ya. Bagaimana, Ustaz? Jadi barangkali ya yang terpenting kita lihat dari kedua organisasi ini dalam membawa jargonnya masing-masing, Islam Nusantara di NU dan Islam Muhammadiyah kan. Sebenarnya mereka ini kedua organisasi ini bergerak tidak terlepas dari bagaimana Islam itu sebagai sebuah agama yang mengedepankan nilai-nilai tasamuh. Ya. Apalagi itu istilahnya kan? Tasamuh, tawazzun dengan ta'adul. Itu tidak terlepas dari situ saya lihat gerakannya. Toleransi, tawazzun, kemudian berada di seimbang, seimbang, kemudian mengedepankan nilai-nilai keadilan dalam dalam kehidupan. Saya kira justru itulah nilai yang universal, Ustaz. Betul, Ustaz. Kalau nilai-nilai ajaran itu yang kita hidupkan, selamanya kita akan tetap bisa hidup berdampingan. Tetapi kalau nilai-nilai seperti itu yang kita abaikan, jangankan beda organisasi ya, sama-sama di organisasi saja justru bisa saling berpecah belah hanya gara-gara persoalan tadi. Oke, Ustadz, mungkin itu perbincangan kita untuk kesempatan kali ini. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, masih banyak hal yang bisa kita kembangkan lebih jauh dari perbincangan hari ini, tapi karena dibatasi oleh waktu, kita cukupkan untuk episode kali ini. Mudah-mudahan dari perbincangan tadi ada sesuatu yang bisa kita dapatkan, setidaknya memasuki nanti bulan suci Ramadan. Mulai dari penentuan awal waktu Ramadan pakai hisab ru'yah, bukan menjadi sumber keributan kita memasuki Ramadan, tetapi justru menjadi ciri khas keindonesiaan yang tetap mengedepankan sikap tasamuh, saling bertoleransi, saling menghargai, dan tetap berada pada sikap menjunjung keadilan. Insyaallah nanti kalau persaudaraan seperti ini bisa dijaga dengan baik, memasuki Ramadan nanti kita aman-aman saja, Ustaz. Tidak ada lagi yang ribut-ribut. Mau tarawih 8, tarawih 20 tidak usah jadi persoalan. Yang penting kita bisa saling menghormati. Intinya kita berharap kita bisa belajar dari dua organisasi besar ini untuk bisa menjaga Islam keindonesiaan kita yang mengedepankan nilai-nilai rahmatan lil alamin. Mengedepankan nilai-nilai rahmatan lil alamin. Masya Allah. Oke, saya kira demikian. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih atas kesediaannya, Ustaz. Akhirul kalam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.